Perlu Sobat IPB tahu, bahan baku untuk fashion adalah kapas atau serat alami. Namun, bisa juga dari hewan, wool, dan sutra. Tetapi sayang sekali, karena semua ini bersifat terbatas, tidak mencukupi kebutuhan manusia di dunia. Menanggapi hal ini, Dr. Siti Nikmatin bersama tim menciptakan kapas tiruan atau rayon viskosa dari tandan kosong kelapa sawit. Penasaran? Seperti apa rayon viskosa atau kapas tiruan? Yuk simak tayangan yang satu ini. Sama seperti TKKS yang diubah menjadi rompi anti peluru, inovasi TKKS yang diubah menjadi kapas kemudian menjadi benang dan kain ini juga memerlukan beragam tahapan. Tentu diawali dengan TKKS yang diambil bagian stalk atau bonggol dan diberai mekanis menjadi serat panjang lalu dijemur terlebih dahulu. Kemudian, masuklah ke tahapan pengolahan TKKS menjadi dissolving pulp dan rayon viskosa atau kapas tiruan. Proses pembuatan rayon viskosa atau kapas tiruan ini dilakukan di Balai Besar Pulp dan Kertas BBPK Bandung. Pertama, serat TKKS stalk atau bonggol digiling sebanyak 2 kali proses penggilingan. Gilingan pertama menghasilkan ukuran serat TKKS 2-3 cm, digunakan sebagai bahan baku dissolving pulp. Sedangkan TKKS yang melalui penggilingan tahapan kedua, yaitu menghasilkan serat TKKS ukuran 60 mesh, akan digunakan untuk pengujian kualitas bahan baku standar SNI. Kedua, dissolving pulp masuk ke dalam proses pemutihan. Proses ini mencampurkan pulp dengan beberapa larutan kimia dengan sangat hati-hati. Hal ini ditunjukkan agar menghasilkan warna putih yang sama dengan kapas. Ketiga, pulp yang sudah melalui proses pemutihan akan dimasukkan ke mesin yang bernama slurry mixing tank. Selanjutnya ke mesin press dan dilanjut ke shredder, kemudian masuk ke dalam mesin engine drum. Seluruh tahapan ini dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya dan dengan penuh kehati-hatian. Karena di sini adalah part di mana dissolving pulp yang sudah melalui proses pemutihan telah berhasil diubah menjadi rayon viskosa atau kapas. Saat ini penelitian biomas TKKS menjadi rayon viskosa, benang, dan kain masih pada skala laboratorium. Pengerjaannya kita lakukan di Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung yang sebelumnya bernama Balai Besar Selulus. Itu sampai pada tahap rayon viskosa. Untuk benang dan kain akan kita lakukan di Solo. Kita kerjasama dengan Akom. Karena masih pada skala lab sehingga biaya masih cukup besar. Jadi tidak bisa untuk dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Jadi misalnya pada serat bambu, eukaliptus, pinus, tidak bisa dibandingkan. Jika memang akan tingkat kesiapan teknologinya dinaikkan menjadi skala industri terbatas, nanti baru bisa dikalkulasi analisis ekonominya. Jika dibandingkan dengan kapas tiruan lainnya, rayon viskosa ini bersifat lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, mampu meredam getaran, serta derajat kecerahan rayon viskosa mengikuti standar SNI. Kebutuhan rayon viskosa di Indonesia ini 90% adalah impor. Harapannya dari penelitian ini TKKS bisa digunakan atau bisa diolah menjadi rayon viskosa dan bisa mencukupi kebutuhan akan kapas tiruan di domestik di lokal ini berkaitan dengan bahan baku fashion. Dengan hadirnya kapas tiruan dari Dr. Siti Nikmatin, masyarakat dapat terus mencintai produk dalam negeri. Mari cintai produk Indonesia, Indonesia kaya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.